One, two, three. Halo semua, balik lagi ke Sob punya video. Terima kasih udah klik video ini ya teman-teman. Hari ini agak berbeda ya teman-teman Sob punya video. Jadi hari ini tuh saya mau bikin video mengenai pro dan kontranya menikah sama orang asing, menikah sama bule ya teman-teman. Dan di sini tuh saya cuma berbagi sama kalian menurut saya punya pengalaman. Jadi ini pro dan kontra versinya saya. So saya sudah catat ya teman-teman. Karena takutnya tuh biasanya saya kalau ngomong tuh kayak ngalor ngidul gitu kemana-mana. Jadi di sini tuh saya udah kayak tulis apa saja pro dan kontranya menikah sama orang asing dan terutama orang Prancis ya teman-teman, karena Reno kan orang Prancis. Yang pertama itu adalah mungkin kayaknya saya mau cerita tentang kontranya dulu ya teman-teman. Yang pertama kontranya itu adalah untuk urusan surat-surat untuk legalisasinya. Nah itu tuh bener-bener ribet sekali teman-teman. Saya juga kurang tahu kalau kalian menikah sama orang Indonesia tuh seperti apa. Tapi yang jelas kalau untuk menikah dengan orang Prancis itu kan pertama saya harus urus, saya punya surat-surat dulu nih di Indonesia. Kemarin karena kebetulan kita menikah di Prancis, jadi itu urus saya punya surat-surat itu, wah teman-teman itu betul-betul makan waktu yang lama. Dan sebenarnya yang bikin lama itu karena harus bikin surat-surat dulu, surat-surat dalam bahasa Indonesia, habis itu harus diterjemahkan lagi di sana, terus habis itu harus dilegalisir dan lain-lain, dan itu makan waktu banyak ya teman-teman. Terus setelah itu harus dikirim ke sini karena kita di sini tuh butuh surat-surat yang asli teman-teman. Terus setelah itu juga surat-surat untuk saya punya keluarga, karena kemarin kan kita menikah di sini, jadi saya punya keluarga semua datang, dan itu untuk urus mereka punya visa, terus beli tiket dan lain-lain, itu ribet teman-teman. Jadi kalau kalian mau nikah sama orang asing dan mau nikah di luar negeri misalnya, itu harus siap dengan semua keribetan pengurusan surat-surat itu teman-teman ya. Terus hal kedua kontranya menikah sama orang asing atau sama bule yaitu adalah beda cara pikir ya teman-teman. Maksudnya di sini adalah cara berpikirnya kita berbeda. Jadi saya masih pakai cara pikir orang Indonesia. Salah satu contohnya nih ya teman-teman, saya sama dia punya keluarga tuh masih kayak nggak enakan gitu. Jadi misalnya keluarganya bilang, ini contohnya aja ya teman-teman, contohnya kemarin kayak kan saya sekarang lagi hamil, terus kemarin tuh keluarganya bilang ini barang-barangnya Reno waktu masih bayi masih ada, tapi kan Reno tuh udah, maksudnya zaman dia bayi tuh udah 30-an tahun yang lalu. Saya sebenarnya tidak mau itu teman-teman ya, cuma ya itu saya tidak enak bilang sama mereka, aduh saya kan juga mau pilih barang-barang untuk saya punya anak sendiri kayak gitu-gitu, dan itu saya tidak enak. Dan kalau Reno dia cara pikirnya sudah tuh, kalau kau tidak mau kok harus bilang langsung sama mereka. Aku bilang saya tidak mau, saya mau beli sendiri, saya mau beli yang baru atau mau pakai yang baru gitu. Cuma ujung-ujungnya sih kemarin saya tidak bilang sama mereka, saya cuma bilang oh ya iya sudah nanti kita ambil barang-barangnya. Tapi untungnya ya teman-teman, pas kita ke tempatnya maminya kan kita cari dia punya barang-barang waktu bayi itu, ternyata sudah tidak ada, ternyata dong taruh di mana. Jadi ya syukur alhamdulillah saya tidak jadi pakai dia barang-barang lama. Kontra yang ketiga ya teman-teman, yaitu adalah beda agama. Nah ini seperti yang tadi saya bilang ke kalian, ini tuh dari saya punya sisi. Waktu saya ketemu sama Reno itu dia tidak punya agama teman-teman. Jadi dia tidak punya kepercayaan sama sekali. Cuma alhamdulillahnya seperti yang saya cerita ke kalian di saya punya video sebelumnya, yang bagaimana awal mula saya ketemu sama Reno. Alhamdulillahnya sih dia dari awal memang sudah belajar agama Islam gitu. Walaupun di awal tuh saya masih agak kayak aduh bagaimana ya kita beda agama gini-gini ya. Walaupun Reno sudah belajar agama dari awal, tapi kan namanya muslim, namanya perempuan muslim, kalau menikah sama orang sini kan lebih baik pasangannya juga seorang muslim gitu. Walaupun itu saya punya kontra menikah sama bule, tapi kan ujung-ujungnya juga alhamdulillah tanpa saya paksa, tanpa orang tua aku minta pun Reno udah jadi mualaf ya teman-teman, alhamdulillahnya. Yang selanjutnya teman-teman, kontranya menikah sama bule adalah beda bahasa.
Jadi kalau kalian nih teman-teman yang sekarang lagi pacaran sama bule, terus mungkin ada rencana gitu mau nikah gitu, atau mungkin yang baru pacaran kayak 1 tahun 2 tahun, coba dipikir lagi baik-baik, karena perbedaan bahasa itu tidak sesimpel yang kita pikirkan ya teman-teman. Karena kalau di dunia pernikahan yang sesama orang Indonesia itu ribet teman-teman, apalagi yang beda bahasa gitu kan. Namanya orang menikah tuh kan harus berkomunikasi secara lancar gitu, apa-apa sedikit-sedikit harus diomongin sama kita punya pasangan. Nah, kalau misalnya kita berbeda bahasa kayak gini, yang saya rasakan ya, yang maksudnya yang saya alami secara pribadi gitu, kadang kalau misalnya saya udah frustasi nih, maksudnya ada sesuatu yang saya mau jelaskan sama dia, tapi kalau kita pukul kepala penuh itu kayak saya tidak bisa jelaskan, kayak kata-kata tuh habis, kayak saya mau menjelaskan pun dalam bahasa Perancisnya saya bingung teman-teman. Jadi ya itu sebenarnya kontranya. Salah satu permasalahan misalnya kita punya pasangan tidak berbicara, kita punya bahasa nih. Misalnya kemarin kan awal-awal Rono belum bisa bahasa Indonesia, jadi untuk berkomunikasi sama saya punya keluarga tuh masih susah teman-teman. Tapi ya untungnya kan sekarang dia udah mulai sedikit-sedikit berbahasa Indonesia, jadi agak lebih gampang lah. Ini juga akan jadi masalah suatu hari kalau misalnya kita punya anak teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya anak tuh harus diusahakan minimal bisa 2 bahasa ya teman-teman. Kalau di kita sih insya Allah dia harus bisa berbahasa Indonesia dan bisa bahasa Perancis. Jadi nanti dia tidak ada masalah untuk berkomunikasi dengan saya punya keluarga dan keluarganya Reno juga di sini gitu. Terus permasalahannya juga beda bahasa ini, kadang teman-teman untuk mengerti jokes, untuk mengerti kita punya lelucon aja tuh kadang susah teman-teman. Saya yang sudah lama di Perancis aja, kayak kadang mereka punya jokes gitu, saya tidak mengerti. Jadi kalau kita kumpul dengan Reno teman-teman gitu, terus mereka bercanda, itu kadang saya kayak terang mengerti itu apa gitu. Terus kadang juga kayak jokesnya orang sini itu susah diterima sama orang-orang Indonesia. Terkadang ya teman-teman, tidak semua. Terkadang tuh kayak orang-orangnya kita kayak salah paham gitu. Padahal sebenarnya itu tuh cuma bercanda. Yang selanjutnya nih teman-teman adalah apakah kita siap untuk hidup di negara orang. Nah kalau saya pribadi sih sebenarnya karena sebelum kenal sama Reno kan saya juga sudah pindah dari Indonesia. Maksudnya saya kesini dari awal bukan untuk menikah tapi untuk sekolah. Tapi ini sih sebenarnya saran untuk teman-teman aja yang kayak baru mau nikah sama bule gitu. Mungkin harus dipikirkan baik-baik, maksudnya harus menyiapkan diri secara mental juga kalau misalnya mau pindah ke negara orang gitu, karena tidak gampang ya teman-teman. Maksudnya kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, terus jauh dari teman-teman juga, dan di sini tuh mungkin di awal-awal kalian akan sendiri, belum kenal siapa-siapa, belum punya teman, jadi cuma tinggal sama kamu punya suami saja gitu. Itu tidak gampang teman-teman. Dengan adanya perbedaan budaya, terus perbedaan bahasa, perbedaan iklim, makanan, nah itu kalian harus pikirkan baik-baik juga. Kalau saya sih secara pribadi semua itu saya lewatin memang sebelum saya kenal sama Reno. Jadi waktu awal-awal saya datang ke sini kuliah itu agak stres ya teman-teman, tidak gampang gitu. Waktu saya datang juga saya belum kenal siapa-siapa, tidak ada teman. Maksudnya saya punya teman-teman tuh cuma teman-teman yang kuliah, itu juga tidak terlalu dekat juga. Kontranya seperti itu ya teman-teman, kira-kira. Sekali lagi saya tekankan, ini tuh saya punya pengalaman pribadi teman-teman. Jadi jangan digeneralisasi. Mungkin teman-teman lain yang menikah dengan bule juga tidak punya pengalaman yang sama seperti saya. Ini tuh saya punya pengalaman pribadi aja yang saya bagi ke kalian. Nah sekarang saya mau ceritakan tentang pro-nya ya teman-teman, tentang kelebihannya menikah sama orang sini. Sebenarnya tuh saya bikin video ini juga terpikir dalam kepala sebenarnya mau menikah sama bule, mau menikah sama orang Indonesia tuh sebenarnya juga sama saja sebenarnya. Maksudnya mau menikah dengan orang manapun sebenarnya tuh tergantung karakter masing-masing. Cuma karakter orang tuh kan juga terbentuk dari kita punya budaya atau teman-teman. Jadi selama ini sih saya bisa membedakan waktu saya pacaran sama orang Indonesia dan saya pacaran sama bule, itu saya tetap masih bisa merasakan perbedaannya gitu. Dan oke teman-teman, malah ngelantur tuh. Sekarang saya mau lanjutkan tentang pro-nya ya teman-teman. Dan pro yang pertama adalah bisa mengenal tradisi baru. Sebenarnya hal ini tuh bisa menjadi sesuatu yang positif dan negatif juga ya teman-teman. Karena dengan mengenal tradisi baru itu kan
sebenarnya tuh kita bisa menjadi lebih lebih open minded gitu teman-teman. Kita bisa menjadi lebih kaya tentang pengetahuan dari negara lain. Dan di sini lebih spesifiknya sih saya lebih tahu budaya orang Prancis gitu ya teman-teman. Tapi di satu sisi hal ini juga bisa jadi sesuatu yang negatif, karena ya namanya kita sebagai manusia kan pasti ada beberapa hal yang kita bisa terima, tapi ada juga beberapa hal kayak budaya-budaya yang dari kecil tuh kita sudah terbiasa gitu dan susah untuk kita terima perbedaannya di sini ya teman-teman. Terus contohnya nih aja ya, budaya orang sini yang saya suka itu waktu makan teman-teman, budaya makan. Kalau makan sama keluarga itu bisa sampai 1,5 jam, 2 jam gitu. Misalnya makan siang tuh kita mulai jam 11:30, itu baru selesai jam 2 siang, kayak gitu-gitu teman-teman. Dan kita tuh selama kita makan, kita bisa saling diskusi. Jadi itu seperti apa ya? Seperti ritual keluarga gitu lah. Jadi sambil makan tuh kita bisa sambil ngobrol, bagaimana kamu punya pekerjaan, terus kamu punya kegiatan tuh apa aja hari ini. Bahkan dalam waktu makan itu kita bisa juga cerita kayak kita punya rencana-rencana ke depannya tuh seperti apa gitu. Pokoknya tuh kayak karena waktu makannya lama, jadi banyak hal yang bisa kita diskusikan sama kita keluarga gitu teman-teman. Nah itu yang saya suka. Tapi di satu sisinya yang saya suka, saya tidak tahu di keluarga yang lain ya, tapi di keluarganya Reno itu tuh kalau kita makan itu ada satu orang yang selalu layani. Dan kalau di kita sih biasanya dia punya tante ya teman-teman. Maksudnya adalah kita kan kalau makan ada makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, terus ada buah-buahan, habis itu keju, habis itu minum kopi atau teh dan lain-lain gitu kan teman-teman. Biasanya tantenya selalu siapin dulu kayak dia yang tuangkan minum kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kita udah selesai makanan pembuka, habis itu nanti dia yang ambil semua piring-piring kotor. Dia ambil piring kotor, terus dia taruh piring baru untuk kita makan makanan utamanya. Setelah itu nanti dia yang kayak tuang-tuangin makanannya, kayak kita punya piring masing-masing gitu. Nah kalau di Indonesia kan simple ya teman-teman, kamu makan ambil sendiri gitu. Jadi tidak ribet gitu. Itu sih perbedaannya. Jadi yang tadi saya bilang perbedaan kultur itu bisa jadi salah satu hal yang negatif atau positif juga. Dan ini tuh cuma salah satu contoh kecil saja teman-teman. Masih banyak juga hal-hal lain yang saya tidak bisa ceritakan semua sama kalian lewat satu video ini. Tapi at the same time satu hal juga yang saya suka untuk belajar gitu teman-teman. Yang penting sih di sini sebenarnya kalau kita menikah sama suami yang punya perbedaan budaya seperti itu, yang penting sih sebenarnya menurutku kita harus bisa kompromi ya teman-teman, harus bisa give and take, harus mau belajar dan harus mau menerima perbedaan aja sebenarnya. Terus untuk pro yang kedua teman-teman itu adalah satu, bebas melakukan apa saja gitu. Misalnya kayak saya mau keluar dengan saya punya teman-teman atau mau liburan tanpa saya punya suami pun itu dia bolehin gitu. Ya mungkin teman-teman yang punya suami Indonesia juga kayak gitu sih, nggak tahu juga ya. Cuma kalau saya saya punya pengalaman pribadi, ini saya sedikit curhat ya teman-teman. Jadi saya punya cowok terakhir orang Indonesia sebelum saya berangkat ke Prancis. Itu saya ingat sekali. Waktu itu saya lagi ambil les bahasa Prancis di Jakarta, terus dia tinggal di Jogja. Terus dia tuh pernah bilang sama saya, kok ngapain les bahasa Prancis, ngapain jauh-jauh kuliah ke Prancis. Nanti ujung-ujungnya juga kok kalau pulang ke Indonesia kawin sama saya maunya kok tinggal di rumah, urus anak, jadi saya saja yang kerja gitu. Nah itu saya ingat sekali, mungkin tidak semua orang Indonesia seperti itu ya teman-teman. Beruntungnya saya menikah sama Reno tuh kayak saya mau bikin apapun itu udah selalu dukung teman-teman. Jadi dia selalu ya dia juga kadang bilang ini tuh baik untuk kau, ini tidak baik untuk kau gitu. Tapi apapun itu dia selalu dukung. Saya punya keputusan tuh dia selalu dukung gitu. Terus selanjutnya adalah itu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga ya teman-teman. Kalau saya lihat bisa punya lingkungan teman-teman Indonesia yang menikah sama orang sana juga, itu tuh mereka yang ibu-ibu tuh mereka mengerjakan semuanya sendiri gitu. Walaupun mereka sudah punya anak, misalnya anak 1, anak 2, itu juga mereka harus kerjakan semuanya sendiri. Mungkin karena di Indonesia kan maksudnya peranan suami itu yang cari uang di luar dan istri yang mengurus semuanya gitu di rumah kan. Nah kalau saya sama Reno,
Kemarin kan sebelum saya hamil juga saya juga kerja, jadi saya dengan dia sama-sama kerja, dan untuk urus semua urusan rumah tangga itu ya kita kerjain semuanya berdua. Karena memang dari awal tuh kita sudah deal ya teman-teman, sudah ada persetujuan. Jadi misalnya saya masak, Reno yang cuci piring, terus dia yang cuci baju, jemur, terus saya yang lipat dan atur. Kalau untuk bersih-bersih rumah tuh kayak dapur biasanya saya yang kasih bersih, terus Reno yang bersihin seluruh rumah gitu. Tapi kadang juga kita kalau untuk bersih-bersih rumah kita kerjakan berdua juga sering. Kayak weekend gitu, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu itu kita kerjakan sama-sama. Kayak ganti spray, terus kasih bersih semua rumah, lap-lap semua kaca dari debu-debu dan lain-lain, itu kita kerjakan berdua. Habis itu dia ngepel, kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi intinya semua pekerjaan rumah itu saya dengan Reno selalu kita bagi dua ya teman-teman, selalu kita kerjakan sama-sama. Dan menurutku tuh itu penting sekali, apalagi nih kayak sekarang nih saya lagi hamil ya teman-teman. Terus belum lagi nanti kalau udah punya anak, itu penting sekali kayaknya harus ngerjain semuanya tuh berdua. Tidak cuma saya aja yang harus kerjain semuanya teman-teman. Terus pro selanjutnya yang saya suka menikah sama orang sini adalah mertua tidak mencampuri urusan rumah tangga. Nah itu penting sekali teman-teman. Selama ini kan kita punya image mertua sering mencampuri urusan rumah tangga ya teman-teman. Sekali lagi tidak semua ya. Kalau saya pribadi di sini saya punya mertua tuh kayak kalian mau ngapain juga ya sudah, itu terserah kamu, urusan juga. Kemarin aja contohnya kita menikah, itu tuh sebenarnya Reno mau bilang sama dia mama dia mau nikah kah tidak, itu sebenarnya terserah. Jadi dia punya mama tuh kayak ya itu kok punya hidup, kok mau nikah kah tidak kah itu terserah aku saja gitu. Tapi kita sih tetap izin ya teman-teman. Terus waktu kita urusin kita punya pernikahan untuk acara itu bener-bener 100% itu semuanya tuh kita urus sendiri. Jadi dia punya mama juga tidak pernah ada yang mau kayak ini kan harus bikin ini, harus bikinnya, aduh itu tidak ada sama sekali. Dan memang dia punya mama tuh ya cuek-cuek gitu saja. Kalau memang maksudnya kita punya urusan rumah tangga ya kita yang urus gitu, dan tidak pernah mau bilang kok tuh sebagai perempuan kok harus kayak gini, kok harus, aduh tidak ada teman-teman. Jadi sama dia tuh ya kayak teman saja gitu. Cuma kadang kalau misalnya ada sesuatu yang memang saya butuh, itu baru nanti saya minta tolong ke dia gitu, baru dia tolong kayak gitu. Nah poin yang terakhir adalah life is so simple teman-teman. Jadi hidup tuh kayak ya adem ayem saja gitu, santai saja gitu. Kalau saya sama Reno tuh kayak misalnya kita ada masalah atau apa, itu bukan masalah-masalah besar ya teman-teman. Kita punya masalah itu ya paling-paling kayak gara-gara capek, terus kita tidak menyimpan baju dah lempar di lantai, paling masalah kayak gitu aja. Misalnya udah habis makan, terus udah punya piring kotor, udah taruh begitu saja. Sebenarnya kita kalau berantem ya cuma gara-gara masalah-masalah kecil kayak gitu aja. Kalau masalah-masalah besar tuh jarang sebenarnya teman-teman. Sudah dari tahun 2015 sama dia, dari awal pacaran pun kita jarang ada masalah-masalah besar kayak begitu. Juga yang saya suka nih teman-teman, dari awal waktu saya pacaran sama dia tuh sudah kayak jelaskan ke saya gitu, kayak misalnya kita ada masalah, yang paling penting komunikasi. Sebenarnya ini sih bukan cuma sama orang bule aja ya teman-teman, kayaknya sama orang manapun sama aja sebenarnya. Kalau ada masalah, misalnya kalau kita ada konflik atau lagi marahan, itu tuh kita harus introspeksi diri. Jadi bukan satu orang saja yang salah, jadi dua-dua pihak tuh harus introspeksi. Bukan cuma saya aja atau dia saja yang harus minta maaf, tapi dari kedua pihak harus bisa saling mengerti dan saling memaafkan juga ya teman-teman. Intinya sebenarnya itu aja. Seperti itu saja pro dan kontra menikah sama bule, sama orang asing. Sekali lagi saya tekankan teman-teman, karena saya tidak mau nanti ada perdebatan gitu ya. Jadi ini tuh pengalaman saya secara pribadi saja ya. Seperti itu aja teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton. See you again on my next video. Bye!